这个时候，现在就走。看来可以出力，罗检察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长， Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 535 sampai 536 atau episode 561 sampai 562. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Siapkan kopi dan teman-teman serta tutup gelas kopinya. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah menerima warisan sejati dari sekolah Dewa Leluhur, dan kemudian dia melanjutkan untuk menyerap kristal darah untuk binatang bertanduk emasnya, dan juga tubuh buminya. Saat itu binatang bertanduk emas telah berhasil menyerap 380 kristal darah, sedang tubuh buminya telah berhasil menyerap 82 kristal sungai darah, dan setelah semua itu, kemudian dia mengirimkan kesadarannya ke alam semesta virtual, untuk mencari informasi mengenai darah Dewa Binatang, untuk kemajuan tubuh buminya, agar dapat menggabungkan sampai dengan 100 kristal darah. Saat ini di depan meja, di Gunung Yuxiang dari alam semesta virtual, Luo Feng membaca informasi darah Dewa Binatang, dan mengerutkan kening. Aku bisa mendapatkan setetes darah Dewa Buas dari 100 kristal sungai darah, tetapi prosesnya rumit. Aku harus mengajukan permohonan melalui perusahaan semesta virtual. Setetes darah Dewa Binatang bergabung dengan tubuh itu, sama dengan 1 kristal sungai darah bergabung dengan tubuh. Itulah mengapa darah Dewa Binatang sangat dicari. Batas tipikal adalah 100 kristal sungai darah. Untuk darah Dewa Binatang, diperlukan 100 tetes, yang harganya 10.000 kristal sungai darah. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menurunkan efek energi jahat, dan mengurangi rasa sakit. Lagi pula, tubuh manusia yang bisa bergabung dengan 10 kristal sungai darah, mungkin hanya dibesarkan sekali di banyak era yang tak terhitung jumlahnya. Aku bertanya-tanya berapa banyak darah binatang buas yang bisa aku beli, pikir Luo Feng. Sumber daya berharga ini dikelola dengan ketat. Banyak kaisar harus menunggu lelang untuk menawarnya. Pada saat yang sama, Luo Feng dipenuhi dengan pertanyaannya. Setelah beberapa saat, seorang gadis mirip rubah dengan telinga berbulu halus, dan rambut ungu lembut muncul di layar. Dia sepertinya adalah manusia rubah dari ras manusia. Salam, Tuan Luo Feng, kata gadis rubah tersebut. Aku butuh darah binatang buas, kata Luo Feng terus terang. Gadis rubah berhenti untuk memeriksa sesuatu. Menurut kuota, katanya, kamu dapat memiliki 50 tetes darah Dewa Buas secara gratis. Dia melontarkan senyum yang indah, tetapi jauh di dalam hatinya, dia terkejut. Ksatria dan penguasa semesta tidak memenuhi syarat untuk sumber daya gratis. Sebaliknya, mereka perlu berdagang untuk mereka melalui kontribusi mereka untuk kehidupan suatu ras di alam semesta. Adapun beberapa kaisar yang pantas dibudidayakan, mereka mungkin menerima beberapa sumber daya yang sangat terbatas, mungkin 10 kristal sungai darah, tetapi mereka tidak dapat memiliki setetes darah binatang buas. Pekerjaannya adalah untuk menerima senior dari setiap ras yang berbeda, dan dia belum pernah melihat orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan 50 tetes darah Dewa Buas secara gratis. Tidak heran dia jenius tak tertandingi, pikir gadis rubah. Semua orang mengatakan dia kaisar Sungai Pedang, dan jika itu masalahnya, itu tidak mengejutkan. Beri aku 30, kata Luo Feng. Tentu saja, kata gadis rubah. Di mana itu akan dikirimkan? Ini alamatnya. Luo Feng mengetik alamatnya yang terperinci di wilayah rahasia primal. Tempat tinggalnya berada di wilayah pemimpin kota kekacauan primal, di pusat wilayah rahasia primal. Di daerah rahasia utama, gadis rubah itu tersenyum, 30 tetes darah akan dikirimkan hari ini. Oke, Luo Feng mengangguk. Dia mematikan telekomunikasi. Luo Feng tersenyum. Sepertinya ras aku memiliki kuota sumber daya gratis untuk aku. Tetapi sampai aku menawar mereka tidak akan diberikan kepada aku, 50 tetes darah Dewa Buas. Aku pernah mendengar bahwa sulit untuk mendapatkan sebanyak itu, bahkan di pelelangan. Namun,
Tubuh penduduk bumi asli aku dapat bergabung dengan 82 kristal sungai darah, dan yang aku butuhkan hanyalah 18 tetes darah dewa buas. Adapun binatang bertanduk emas, dia membutuhkan lebih dari 600 kristal sungai darah, dan darah dewa binatang tidak bisa melakukan semuanya. Tingkat gen kehidupan tubuh binatang bertanduk emasnya sudah menguat 6.000 kali. Ketika suatu hari dia menjadi yang abadi, dan memiliki kekuatan luar biasa yang sangat besar, dia akan memunculkan kesadaran yang kuat. Itu bisa membantu kehendaknya sampai batas tertentu, seperti halnya orang yang bertubuh kuat memiliki kemauan yang kuat, sedangkan orang yang lemah memiliki keinginan yang goyah. Kekuatan jiwa melayani fungsi pendukung. Master alam semesta, yang memiliki kekuatan besar yang luas dan jiwa mereka terintegrasi dengan alam semesta, memiliki kemauan yang lebih kuat daripada Luo Feng. Meskipun mereka relatif beruntung, kekuatan saleh mereka adalah alasan utama kemauan yang kuat. Mustahil bagi makhluk biasa memiliki kemauan yang bisa menyaingi Master Semesta. Tingkat gen kehidupan sudah diperkuat 6.000 kali, pikir Luo Feng. Setelah itu, amplifikasi hanya akan sedikit meningkat setiap kali. Tidak perlu terburu-buru. Setelah hanya 3 jam, tibalah, seorang pelayan mengirim cincin ruang angkasa ke istana tempat Luo Feng tinggal. Darah dewa binatang buasnya ada di atas ring. Kamu boleh pergi sekarang, kata Luo Feng. Ya tuan, jawab pelayan yang abadi itu dengan hormat. Di wilayah pemimpin kota kekacauan primal, bahkan orang-orang yang bertugas sebagai pengirim barang-barang yang luar biasa adalah tingkat abadi, dan mereka perlu bersaing untuk posisi-posisi itu, karena mereka yang tidak memiliki keterampilan, tidak akan diterima. Lagi pula, di sini mereka bisa melihat pemimpin kota kekacauan primal yang hebat dari waktu ke waktu. Biasanya, para murid pemimpin kota kekacauan primal tinggal di sini. Luo Feng kembali ke dunia internalnya. Dia mengambil koper perak dari cincin ruang angkasa, dan membukanya untuk menemukan 30 tabung transparan di dalamnya. Ada setetes cahaya keemasan di setiap tabungnya, dan memancarkan energi yang cukup besar. Luo Feng praktis bisa mendengar raungan dewa binatang. Darah dewa binatang, gumam Luo Feng, yang kemudian mengeluarkan tabung, mencabutnya, dan menuangkannya di telapak tangan kirinya. Itu tampak seperti cahaya emas murni, tetapi dia bisa melihat, di dalam cahaya itu, bahwa itu sebenarnya cairan emas. Ukiran hukum yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Cahaya keemasan jatuh ke telapak tangannya, dan menembus kulit. Tubuh Luo Feng mulai berkilau dengan cahaya keemasan. Energi sungai darah di sel Luo Feng sudah kokoh, dan setetes darah dewa binatang bergabung dengan mereka, dengan mudah tanpa menyebabkan reaksi apapun. Prajurit hitam dapat menyenangkan guru pemimpin kota kekacauan primal, kata Luo Feng. Dia mengatakan bergabung dengan darah dewa binatang adalah tugas yang mudah. Sekarang aku bisa bergabung dengan 82 kristal sungai darah, aku sudah jauh di depan batas seorang prajurit hitam. Luo Feng tersenyum, menyerap darah binatang buas seperti air minum bagiku. Dia mengambil tabung lain, membukanya, dan menuangkan darah dewa binatang itu. Setetes demi setetes, darah dewa binatang bergabung dengan tubuh Luo Feng. Setelah beberapa saat, semua 18 tetes telah berhasil diintegrasikan dengan Luo Feng, yang merupakan tugas yang lebih mudah daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Ketika Luo Feng mencoba setetes darah dewa binatang ke-19, itu hanya bergulir di telapak tangannya dan berbaring di sana tanpa meresap. Sepertinya itu batasnya, kata Luo Feng, mengangguk. Aku sudah mencapai batas energi sungai darah, matanya berkilau. Sekarang, kendalikan energi sungai darah. Sebuah kekuatan kuno melesat keluar dari tubuh Luo Feng. Tiba-tiba terasa seolah-olah energi dari asal-usul seluruh alam semesta, berasal dari dalam dirinya. Tubuhnya tinggi dan kuat, dan sisik tak jelas terbentuk di setiap inci kulitnya. Ada benang yang tak terhitung jumlahnya melintang di tubuhnya, dan gambar raksasa dewa binatang yang mengaum muncul di dadanya, begitu rincin dan realistis sehingga tampak seperti dewa binatang yang sebenarnya, berteriak di bawah semua detailnya yang indah. Lingkaran emas berdenyut keluar, mengelilingi tubuhnya. Luo Feng menatap dadanya. Dia sudah melepas bajunya karena dia ingin merasakan kekuatan menyentuh tubuhnya. Seberapa besar energi ini? Hah? Luo Feng tertegun. Tunggu, ada yang salah. Hanya 3.000 kali. Bagaimana mungkin? Luo Feng bingung. Secara teoritis, sekali 100 kristal sungai darah bergabung dengan tubuh akan menjadi 100 kali lebih kuat.
Cakar kanan binatang bertanduk emas telah diperkuat 100 kali pada awalnya, dan berhenti tumbuh setelah mencapai batas 10.000 kali. Luo Feng mengerutkan kening. Aku awalnya 48 kali lebih kuat, tetapi sekarang aku telah melampaui diperkuat 3.000 kali. Aku hanya sekitar 60 kali lebih kuat dari sebelumnya. Efeknya melemah. Energi sungai darah yang bekerja sempurna pada binatang bertanduk emas jauh lebih tidak efektif pada tubuh penduduk dunia yang asli. Luo Feng mempertimbangkan implikasinya. Darah dewa binatang mungkin tidak berguna untuk bentuk kehidupan khusus di alam semesta. Seperti bentuk kehidupan unik dari kategori air yang tingkat gen kehidupannya sudah ribuan kali lebih kuat, darah dewa buas tidak akan banyak membantu. Darah dewa binatang berasal dari dewa binatang buas bawaan emas dan ruam. Mungkinkah darah dewa binatang bekerja dengan baik pada awalnya, tetapi pengaruhnya akan melemah seiring berjalannya waktu. Dia memutuskan untuk membiarkan masalah itu hilang. Terlepas dari alasannya, sekarang terbukti bahwa tubuh penduduk asli bumi mencapai tingkat gen kehidupan yang 3.000 kali lebih kuat setelah bergabung dengan darah dewa binatang, bersama dengan basis 48 kali lebih kuat. Aku akan menunggu saja. Tingkat gen hidup aku dapat ditingkatkan ketika aku mendapatkan logam lain dari buku 9 jilid. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Meskipun itu bukan hasil terbaik, dia masih senang bahwa tingkat gen hidupnya telah meningkat 3.000 kali. Itu menempatkannya pada level beberapa bentuk kehidupan khusus tingkat atas di alam semesta. Untungnya, aku memiliki buku 9 jilid, pikir Luo Feng. Kalau tidak, aku akan menjadi seperti bentuk kehidupan lain dari ras lain di alam semesta, yang hanya dapat meningkatkan tingkat gen kehidupan mereka hingga 100 kali lipat. Manual 9 jilid, itu adalah senjata rahasianya. Dengan itu, Luo Feng dapat menyaingi bentuk kehidupan khusus tingkat atas. Hal-hal lain seperti kristal sungai darah, dapat diumpamakan seperti hiasan pada sebuah kue ulang tahun. Waktu berlalu. Karena tubuh penduduk bumi asli dan tubuh binatang bertanduk emas telah bergabung, dengan kristal sungai darah, Luo Feng terus berlatih dalam pengasingan. Dia tidak melakukan apapun selain menghabiskan waktu bersama keluarganya. Setelah abad berikutnya, tubuh ketiganya akan segera lahir. Di dunia internal, cakar binatang bertanduk emas mencengkeram dataran seperti pilar. Dia menatap langit, tubuh Mosa berdiri di punggung binatang bertanduk emas, menatap langit juga. Ada telur emas besar berbentuk oval yang melayang di langit. Telur emas itu kecil ketika pertama kali terbentuk, tetapi telah tumbuh lebih besar seiring berjalannya waktu, dan sekarang tingginya lebih dari 6.000 mil. Segera dan sebentar lagi, kata Luo Feng. Itu akan segera lahir. Luo Feng merenungkan hasilnya. Apakah itu akan menjadi seluruh laut? Bentuk kehidupan di telur emas oval, akan tetap menjadi misteri sampai terungkap nanti setelah lahir. Sekitar 8 jam kemudian, tiba-tiba terdengar suara retak, kemudian, lusinan fraktur garis rambut muncul pada telur emas yang sangat besar. Luo Feng dan 3 tubuhnya lainnya menahan napas, saat mereka menyaksikan pemandangan tersebut. Seketika, kulit telur itu benar-benar hancur. Sebagai gantinya adalah seorang pria raksasa di langit, berdiri hampir 6.000 mil. Tubuhnya yang tanpa pakaian menampilkan sosok yang sempurna, hampir eksotis, dengan kulit yang berkilau dan kristal jernih di kulitnya, dan benang berdarah mengalir di dalamnya. Tubuh penduduk bumi Luo Feng dan tubuh lainnya, seketika terkejut oleh kejutan yang menyenangkan. Inikah tubuh ketiga aku, kata Luo Feng, dia adalah daging dan darah. Hanya daging dan jenis darah makhluk hidup, yang dapat mempraktekkan buku 9 jilid. Tubuh Mosa Luo Feng adalah makhluk hidup tipe energi, dan dengan demikian, kekuatannya secara signifikan lebih lemah daripada tubuh penduduk bumi, dan tubuh binatang bertanduk emas, bahkan setelah disuntik dengan esensi dari harta asli seperti jantung ruang. Tubuh Mosa tidak pernah melampaui batas peningkatan 100 kali. Itu ditakdirkan untuk tubuh Mosa menjadi jauh lebih lemah ketika datang dengan kekuatan. Namun begitu dia sangat berguna untuk melarikan diri, bersembunyi, dan menyamar. Ketika sampai pada pertempuran, Luo Feng harus bergantung pada tubuh aslinya, dan tubuh binatang bertanduk emas. Adapun tubuh seperti 9 laut yang terpencil, Luo Feng telah memilihnya karena kekuatan lautan yang besar, dan yang tak terbatas. Hahaha, tawa Luo Feng menyapu dunia internal seperti gelombang kejut. Yah, ini kejutan yang menyenangkan, badan ketiga dapat mempraktekkan manual 9 jilid, yang berarti ia memiliki potensi yang tidak terbatas. Mungkin suatu hari dia bisa menjadi pasangan Master 9 yang terpencil.
Aku akan memanggil tubuh ketiga aku, tubuh samudra jauh. Itu resmi, tubuh asli Luo Feng dan 3 tubuh tambahan telah ditentukan. Dia memiliki tubuh penduduk bumi asli, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh mosa, dan tubuh samudra jauhnya. Luo Feng dipenuhi dengan harga diri yang tak terbatas. Dengan tubuh duniawi aslinya dan 3 tubuh ini, tidak ada yang akan menghentikannya dari menjadi salah satu makhluk besar di alam semesta. Benih sudah ditanam, katanya. Terserah pada upaya aku untuk memutuskan, apakah aku tetap menjadi pohon muda yang lemah, atau tumbuh menjadi pohon yang paling kokoh. Aku perlu belajar ke dalam tubuh samudra jauh aku terlebih dahulu. Tubuh samudra jauh tampak sangat indah, tubuh raksasa yang tingginya hampir 6.000 mil. Saat ini, dia duduk di tanah dengan kaki bersilang seperti patung raksasa. Kekuatan aku 300 kali lipat dari penguasa sektor, kata tubuh samudra jauh dengan suara yang dalam. Tingkat gen kehidupan tubuh samudra jauhku adalah 300 kali, sementara tingkat raja sektor pohon dunia adalah sekitar 1000 kali. Itu menjelaskan mengapa aku bisa berhasil membiakkan tubuh samudra jauh ini, tetapi bukan tubuh pohon dunia. Tapi sepertinya terlalu besar, untuk makhluk hidup dengan tingkat gen hidup 300 kali. Secara umum, semakin tinggi tingkat gen kehidupan, semakin besar ukurannya. Tentu saja, organisme khusus dari ras tanaman dan ras bebatuan, memiliki tubuh yang sangat besar bahkan jika mereka memiliki kadar gen kehidupan yang ratusan kali lipat. Bagaimanapun, bahkan bentuk kehidupan biasa seperti anggur kontak awan sudah lebih dari 1 juta mil. Bentuk kehidupan ras tanaman memiliki keunggulan ukuran alami. Tubuh samudra jauh adalah makhluk hidup dari jenis daging dan darah. Bagaimana dia bisa begitu besar? Setelah diperiksa dengan cermat, Luo Feng menyadari bahwa tubuh samudra jauh memiliki energi hukum yang mengalir melalui tulang, otot, pembuluh darah, dan darahnya, dan ada informasi yang tersembunyi di dalam energi itu. Luo Feng mempelajari informasi itu dengan pikirannya. Jadi, itu masalahnya, tubuh samudra jauh berbisik. Bahkan pemimpin kota kekacauan primal, tidak tahu teknik bakat apa yang dimiliki Master 9 yang terpencil. Dia harus memiliki teknik bakat, mengingat bahwa tubuh samudra jauh aku, memiliki 2 teknik bakat. Informasi yang terkandung dalam tubuh kolosal, menjelaskan beberapa misteri dari 9 dunia keterasingan. Tubuh samudera jauh memiliki 2 teknik bakat. Yang pertama adalah perubahan samudera, dan yang kedua adalah sebuah kreasi. Perubahan samudera memungkinkan tubuh samudera jauh untuk secara instan berubah menjadi lautan dengan diameter sekitar 60.000 mil, dan waktu serta ruang di dalamnya akan dikendalikan oleh lautan. Semakin kuat tubuh samudera jauh, semakin banyak kontrol tubuh terhadap waktu dan ruang. Meskipun dia masih relatif lemah, dia hanya bisa mempengaruhi waktu dan ruang untuk tingkat yang kecil, tetapi ketika dia menjadi cukup kuat, dia akan seperti 9 guru keterpencilan, yang cengkeramannya pada 9 lautan terpencilnya, telah mencapai batasnya. Itu sangat kuat sehingga tidak ada master alam semesta lain yang berani memasuki 9 ruang yang terpencil. Teknik bakat kedua adalah penciptaan. Ketika tubuh menjadi lautan, daging dan darahnya berubah menjadi lautan berdarah. Setelah itu bakat penciptaannya dapat mengekstraksi energi dari lautan, dan mengatur kembali gen kehidupan, untuk menciptakan bentuk kehidupan baru. Dia bahkan bisa menciptakan ras baru, jika dia cakap dengan bakatnya, dan kehidupan baru akan selalu tunduk pada Tuan yang telah menciptakannya. Teknik bakat yang sangat kuat, tubuh samudera jauh berkata dengan suara yang dalam. Tidak heran tubuhnya sangat besar. Dia tidak akan bisa berubah menjadi lautan dengan tubuh yang lebih kecil. Begitu dia berubah menjadi lautan, dia bisa, dengan cara, mengontrol waktu dan ruang di sekitar lautan, yang membuatnya secara signifikan lebih kuat. Jenis keterampilan menyerang yang luar biasa ini agak mirip dengan bakat manipulasi waktu dan ruang, yang digunakan oleh pohon dunia. Adapun penciptaan, itu mungkin dianggap sebagai keterampilan yang biasa-biasa saja, tapi ini mungkin bagaimana ras pribumi di 9 dunia yang terpencil diciptakan. Bentuk-bentuk kehidupan energi adalah yang paling mudah dibuat, asalkan ada inti kehidupan. Luo Feng mengangguk, meskipun ini adalah bakat yang biasa-biasa saja saat ini, itu dapat digunakan untuk membuat seluruh ras benar-benar patuh kepada aku. Hahaha, suara tubuh samudera jauh menggema melalui dunia internal. Aku sudah mendapatkan semua yang aku inginkan,
dan bahkan beberapa hal yang tidak aku harapkan. Badan samudera jauh ini dapat memengaruhi ruang dan waktu di sekitarnya, dan ia memiliki teknik bakat dalam ruang dan waktu. Selain itu, ini adalah jenis makhluk hidup dari darah. Tetap saja, gumam Luo Feng. Mengapa ukuran lautan berdarah begitu aneh? Teknik bakatnya mengatakan dia bisa berubah menjadi lautan dengan diameter sekitar 60.000 mil, tapi itu jauh lebih kecil daripada para pangeran dan Master 9 yang terpencil. Tubuh samudera terpencil mengerutkan kening, dan mempertimbangkan implikasi ukurannya. Pangeran penguasa sektor memiliki lautan berdarah dengan diameter sekitar 50 juta mil. Pangeran abadi memiliki lautan kerajaan dengan diameter sekitar 600 juta mil. Para pangeran ksatria semesta memiliki lautan kerajaan dengan diameter dari 20 miliar hingga 60 miliar mil. Meskipun tubuh samudera jauh memiliki talenta samudera yang berubah, ia hanya bisa berubah menjadi lautan dengan diameter sekitar 60.000 mil, yang sangat kecil bahkan oleh standar pangeran penguasa sektor. Lautan yang berubah, samudera jauh melakukan teknik bakatnya. Daging dan tulangnya tiba-tiba meleleh, berubah menjadi lautan berdarah yang bergelombang di dunia internal Luo Feng. Luo Feng bisa merasakan kendalinya di laut berdarah, tapi itu lemah, itu hanya di tingkat penguasa sektor. Namun, dia bisa merasakan waktu dan ruang dengan jelas. Rupanya, dia memiliki bakat luar biasa dalam ruang dan waktu. Lebih besar, kata Luo Feng. Lebih besar, dan tumbuh lebih besar. Luo Feng mengendalikan lautan berdarah dengan pikirannya, tetapi tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, diameternya tetap 60.000 mil, yang bahkan tidak bisa menyaingi pangeran penguasa sektor. Lautan berdarah bergejolak di langit, sementara tubuh Mosa dan binatang bertanduk emas berdiri di dataran, merenungkan apa yang mereka lihat. Luo Feng bingung. Mengapa? Mengapa isi samudera aku yang berubah jauh lebih kecil daripada Master 9 keterpencilan dan 108 pangeran, gumam Lu Feng yang masih bingung. Lautan berdarah hanya memiliki diameter hanya 60.000 mil. Namun, banyak bentuk kehidupan yang unik di alam semesta setinggi 60.000 mil atau panjang. Adapun makhluk dari ras tumbuhan dan ras bebatuan, banyak dari mereka yang lebih besar dari itu. Setelah dia memikirkannya sejenak, sebuah pikiran muncul di benak Luo Feng. Ada yang salah, katanya. 9 guru keterpencilan dan 108 pangeran, mereka sepertinya berbeda dariku. Teknik perubahan samudera aku dapat mengubah tubuh aku, menjadi lautan berdarah secara instan, tetapi juga dapat mengubahnya kembali ke tubuh semula. Namun, kata Luo Feng, 108 lautan kerajaan dan 9 lautan terpencil itu, tidak pernah berubah atau bahkan bergerak selama ratusan juta tahun. 9 laut yang terpencil memiliki diameter lebih dari 10 tahun cahaya. Selama-lamanya, 9 lautan terpencil tetap berada di wilayah rahasia Dewa Leluhur, dan lautan 108 pangeran tetap berada di pusat 9 dunia terpencil. Guru pemimpin kota kekacauan primal mengatakan bahwa Master 9 yang terpencil, kadang-kadang akan keluar dan bertarung, kata Luo Feng. Dan jika dia mati, samudera 9 terpencil akan membiarkan 9 guru terpencil lainnya. Tetapi bagaimana itu mungkin? Lautan yang berubah dan tubuh aslinya tidak bisa ada pada saat bersamaan. Jika tubuh aslinya terbunuh, dia akan jatuh selamanya. Jika tubuh dapat dibesarkan kembali, itu hanya bisa berarti bahwa itu bukan tubuh asli yang dibunuh. Luo Feng mengusap dagunya dengan pikiran yang dalam. Hanya ada satu cara 9 guru keterasingan dapat melakukan ini. Dia pasti telah mengubah tubuhnya menjadi lautan, kemudian menciptakan tubuh energi menggunakan bakat penciptaannya. Tubuh energi kemudian dapat terkondensasi lagi, bahkan setelah dihancurkan. 9 laut yang terpencil tidak pernah bergerak, Luo Feng menyadari. Dan mungkin itu bukan karena dia tidak ingin pindah. Mungkin dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan itu berarti, dia tidak pernah benar-benar meninggalkan 9 ruang yang terpencil. Sebesar 9 lautan yang terpencil, ia tidak pernah bisa bergerak. Luo Feng dengan cepat diekstrapolasi dari apa yang dia amati. Perlahan-lahan, dia melihat cerita yang lengkap. 9 master keterpencilan dan para pangeran menggunakan beberapa metode khusus untuk memperbesar lautan mereka, pikir Luo Feng. Imbalannya adalah bahwa mereka tidak dapat memindahkan lautan lagi dengan bebas. Meskipun mereka tidak dapat memindahkan lautan, itu memberi mereka kekuatan besar yang hampir tak terbatas, dan dengan demikian, mereka menjadi abadi. Organisme khusus dari ras tanaman dan ras batu juga merasa sulit untuk bergerak.
Semakin besar tubuh mereka, semakin sulit bagi mereka untuk bergerak. Untuk makhluk besar seperti 9 laut yang terpencil, itu tidak mengejutkan, bahwa dia tidak dapat bergerak sesuka hati. Tapi bagaimana mereka memperbesar samudera mereka sedemikian rupa, ucap Luo Feng bergumam. Lautan berdarah dengan diameter sekitar 160.000 mil terus berputar di langit. Apa yang perlu dia lakukan untuk mengubahnya menjadi satu dengan diameter 50 juta mil, mereka berada pada level yang sangat berbeda. Lautan 50 juta mil memiliki energi yang jauh lebih besar, dan umumnya, bahkan jika seseorang menjadi abadi, ukurannya tidak berubah. Itu berarti ketinggian tubuh samudera jauh akan tetap di 6.000 mil, dan samudera yang diubah akan tetap 60.000 mil. Namun lautan pangeran ksatria alam semesta yang abadi bisa terus berkembang. Yang terbesar adalah 60 miliar mil. Bagaimana Master 9 keterasingan, dan pangerannya mencapai itu? Laut berdarah bergejolak di atas dataran luas, saat Luo Feng berusaha memperbesar ukurannya, tetapi semua metode sejauh ini gagal. Setelah 3 hari mencoba, Luo Feng akhirnya mengakui kegagalannya. Tubuh samudera jauh tidak dapat menyerap energi, karena tidak ada ruang untuk penyimpanan lebih lanjut. Laut berdarah telah mencapai batasnya, dan itu tidak dapat diperluas bahkan 1 inci lebih besar. Master 9 keterpencilan, bagaimana kamu memperbesar samudera keterpencilan, gumam Lu Feng. Luo Feng, berpakaian hitam, menatap lautan berdarah yang bergolak dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa kamu tidak bertanya pada Master 9 keterasingan? Ini jelas rahasia. Ketika Master 9 yang terpencil pertama kali muncul, ia jelas tidak memiliki samudera 9 keterpencilan yang begitu besar. Dia pasti telah menemukan beberapa cara khusus, sehingga bahkan pangerannya bisa memiliki lautan kerajaan yang sangat besar. Aku akan mencoba teknik kedua, penciptaan, kata Luo Feng. Gagasan bahwa aku dapat menciptakan kehidupan adalah misteri besar. Pikiran Luo Feng bergabung dengan lautan berdarah. Saat dia menggunakan teknik kedua, dia merasa seperti memasuki domain baru. Udara dan rumput semuanya dibedah di bawah tatapannya, rasanya seperti melihat sampai ke hakikat dari bentuk-bentuk kehidupan ini. Luo Feng memandangi rumput liar di dataran. Penciptaan, katanya, dan rumput muncul. Penciptaan, katanya lagi, dan sekuntum bunga lahir di laut berdarah. Buat tubuh Mosa, katanya. Sesaat berlalu, dan Luo Feng menyadari bahwa tubuh Mosa terlalu rumit untuk dibuat secara instan. Menciptakan tanaman tidak memberi aku rasa prestasi, kata Luo Feng. Aku perlu menciptakan kehidupan yang bergerak. Aku harus bisa, ucapnya dengan penuh antusias. Setelah hanya beberapa saat, dan Luo Feng sudah kecanduan proses penciptaan. Energi dunia dapat mengubah tanaman dan sungai, tetapi penciptaan adalah sesuatu yang lebih dari itu. Penciptaan bisa meniru konstitusi kehidupan dengan pengamatan. Luo Feng beranggapan bahwa mereplikasi konstitusi bentuk kehidupan adalah keterampilan paling dasar, tetapi mereka yang mahir, seperti Master 9 yang terpencil, dapat menciptakan seluruh spesies. Penciptaan adalah hal yang ajaib. Meskipun prosesnya tidak dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara langsung, akan sangat bagus untuk membuat spesies. Tidak heran jika Zuo-san dapat membimbing, dan memimpin seluruh ras, pikir Luo Feng. Tapi aku berbeda dari dia. Aku dapat membuat bentuk kehidupan dengan teknik bakat aku, sedangkan Zuo-san membimbing ras yang ada, dan memimpin ras itu untuk berkembang di bawah beberapa lingkungan khusus. Luo Feng mulai bereksperimen. Pertama, ia memasukkan beberapa bentuk kehidupan yang kecil dan lemah ke dalam dunia internalnya. Dia dengan cepat menyadari bahwa semakin lemah kekuatannya, semakin sederhana konstitusi gen kehidupan. Bagi makhluk hidup yang terlalu kuat, sulit untuk melihat konstitusi mereka dengan jelas, apalagi meniru. Master 9 keterpencilan menjadi samudera pertama, kemudian menciptakan tubuh energi, dan akhirnya, menciptakan ras. Luo Feng menyadari, setelah bereksperimen dengan teknik bakat barunya selama setengah bulan. Konstitusi bentuk kehidupan yang kompleks sangat rumit, membuatnya sangat sulit untuk membuat ras baru. Master 9 yang terpencil harus mengeluarkan upaya yang besar, sebelum belajar bagaimana menciptakan ras yang matang. 108 pangerannya pasti telah diperintahkan untuk meniru dia, tetapi mereka semua gagal, karena mereka tidak bisa menaklukkan rintangan.
Itu membutuhkan sejumlah energi yang mencengangkan, untuk menciptakan bahkan satu bentuk kehidupan, belum lagi ras tertinggi yang anggotanya memiliki jejak kehidupan yang cukup tinggi, untuk berpikir secara cerdas, melatih diri mereka sendiri, dan menjadi penguasa sektor setelah mereka dewasa. Tidak heran pangeran-pangeran yang di tingkat penguasa sektor, tidak dapat menciptakan kehidupan baru, pikir Luo Feng. Semakin maju bentuk kehidupan, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk membuatnya. Namun, yang paling mudah adalah, untuk membuat diri sendiri. Setiap tetes lautan berdarah berasal dari tubuh samudra jauh, itulah sebabnya mengapa air lautan berdarah mengandung gen-gen kehidupan dari tubuh samudra jauh. Jika dia ingin membuat badan samudra terpencil yang lain, dia tidak memerlukan konstitusi kehidupan, karena setiap tetes air terdiri dari konstitusi kehidupan semacam itu. Penciptaan, lautan berdarah mulai bergetar, dan tubuh baru pun muncul. Namun dengan cepat menghilang, dan energinya diserap kembali ke lautan berdarah. Penciptaan, tubuh setinggi 300 kaki lainnya muncul dan menghilang. Penciptaan, tubuh lain muncul. Yang ini tingginya hanya 3 kaki. Itu juga, dengan cepat menghilang. Penciptaan, Luo Feng terus berusaha. Setelah melalui banyak percobaan dan kesalahan, ia menemukan bahwa benda terbesar yang dapat ia ciptakan adalah setinggi 600 mil, yang merupakan versi yang lebih kecil dari tubuh samudra jauh. Ada yang salah, kata Luo Feng. Tubuh samudra jauh memiliki tingkat gen kehidupan 300 kali lebih besar. Mengapa tubuh samudra jauh yang baru dibuat hanya memiliki tingkat gen kehidupan 30 kali? Luo Feng menyadari masalahnya. Tubuh samudra jauh yang baru tingginya hanya 600 mil, dan hanya 1/10 dari ketinggian aslinya. Tingkat gen hidupnya hanya 30 kali lebih besar, yang juga 1/10 dari versi aslinya. Ada beberapa kekurangan dalam penciptaan. Dia tertawa, tapi mungkin memang begitulah seharusnya. Ada perbedaan besar antara teknik penciptaan bakat dan evolusi alam semesta. Bahkan jika dia dapat meniru konstitusi tubuh sepenuhnya, duplikat itu masih lebih rendah, karena tidak memiliki teknik bakat dan memiliki tingkat gen kehidupan, yang secara signifikan lebih rendah. Itu akan bertentangan dengan hukum alam semesta, untuk laut berdarah untuk dapat membuat tubuh samudra jauh yang baru sekuat yang asli. Setelah beberapa waktu, dia menyadari bahwa setiap kali dia menciptakan tubuh samudra jauh yang baru, itu menghabiskan hampir 1/10 energinya, dan isi lautan berdarah menyusut. Setiap tubuh segera diserap ke laut, karena lautan berdarah menyerap energi untuk memulihkan ukurannya. Ketika lautan berdarah selesai, ia tidak dapat menyerap energi apapun, kata Luo Feng, tetapi bisa ketika itu mengalami beberapa kerugian. Luo Feng punya ide, energi dunia membanjiri laut berdarah. Setelah beberapa saat, lautan berdarah selesai dan mendapatkan kembali ukuran aslinya. Lautan berdarah telah sepenuhnya pulih, tetapi tubuh samudra jauh yang baru masih tepat di sampingnya, kata Luo Feng. Mereka menarik energi dari asal yang sama. Kemudian tubuh samudra jauh yang baru jatuh ke laut berdarah, dan melebur ke dalam air. Energi bergabung dengan laut asli, dan volumenya melonjak. Lautan berdarah membesar, menekan keluar ke arah ruang di sekitarnya. Ruang dan waktu yang dikendalikan oleh laut berdarah juga diperluas. Hahaha, jadi, ini cara kerjanya, kata Luo Feng, sangat gembira. Buat tubuh samudra jauh yang baru, tunggu lautan berdarah pulih, lalu lelehkan tubuh samudra jauh yang baru, dan masukkan kembali ke dalam lautan berdarah, sehingga menggabungkannya dengan laut berdarah yang asli. Penciptaan, perintah Luo Feng. Memulihkan, Luo Feng melewati proses berulang kali. Setiap kali, lautan berdarah bisa menyerap lebih banyak energi. Mencair, mengembun, lautan berdarah diperbesar lagi. Itu berkembang 10 kali berturut-turut. Kembalilah, kata Luo Feng. Tetapi ketika dia mencoba mengubah lautan kembali menjadi tubuh aslinya, itu gagal. Lautan penuh dengan energi. Itu seperti seorang pria parubaya yang kelebihan berat badan, terlalu gemuk karena bertahun-tahun terlalu banyak untuk berlari, dan melompat seperti yang dilakukannya pada tahun-tahun pemangkasnya. Lautan berdarah terlalu besar untuk kembali menjadi tubuh aslinya. Tidak heran Master 9 keterasingan selalu dapat dihidupkan kembali, tidak peduli berapa kali dia meninggal, kata Luo Feng. Itu karena mereka yang mati sebenarnya adalah tubuh yang diciptakan oleh lautan. Tubuh aslinya adalah 9 lautan yang terpencil itu sendiri. Sekarang Luo Feng mengerti rahasia itu sepenuhnya, dia mulai tertawa. Dan tawanya menggema melintasi laut berdarah.
Menghilang, perintah Lu Feng. Laut terselesaikan menjadi energi dunia dan tersebar. Seketika, energi dunia yang telah ditambahkan karena eksperimennya menghilang. Kembalilah, perintahnya. Tubuh asli samudra jauh yang berdiri di ketinggian hampir 6.000 mil muncul lagi. Itu adalah tubuh asli yang sama dengan tingkat gen kehidupan 300 kali lebih besar. Ketika Master 9 Keterasingan memperoleh tubuh abadi, kekuatan tempurnya pasti melemah pada saat yang sama, pikir Luo Feng. Lagi pula, dia mengandalkan tubuh ciptaannya untuk bertarung di luar. Kamu mendapatkan beberapa, namun kamu juga kehilangan beberapa. Itu akan membutuhkan selamanya untuk 9 lautan yang terpencil, untuk mencapai ukuran saat ini. Itu pasti telah berkembang secara stabil untuk waktu yang lama. Tidak mungkin bagi Master 9 Keterpencilan untuk menghilangkan kekuatan seutuhnya dan berubah menjadi makhluk dengan diameter 6.000 mil. Luo Feng sekarang mengerti mengapa Master 9 Keterasingan tidak terkalahkan. Dia sudah menjadi Master Semesta, dan dia terus menyimpan kekuatan besar untuk memperluas 9 samudra yang terpencil. Alhasil, 9 samudra yang terpencil, kini memiliki diameter lebih dari 10 tahun cahaya. Tampaknya perubahan kuantitatifnya telah menyebabkan perubahan kualitatif. 9 laut yang terpencil sudah bisa menyaingi harta karun sejati yang paling kuat di alam semesta, dan satu-satunya downside adalah bahwa itu tidak bergerak. Aku sudah menemukan rahasia di balik ini, kata Luo Feng. Dia gembira, tapi aku belum perlu memperluas lautan. Ada satu hal lagi yang penting, yaitu tubuh samudra jauh perlu mempraktikkan manual 9 jilid. Luo Feng telah menantikan ini. Tubuh jauh samudra memiliki tingkat gen kehidupan 300 kali lebih besar, dan menyelesaikan 5 jilid pertama manual 9 jilid, dapat meningkatkan tingkat gen kehidupan makhluk 48 kali. Begitu tubuh samudra jauh mulai berlatih, ia secara teoritis bisa mencapai 14.400 kali. Namun, berdasarkan pengetahuan Luo Feng, bahkan bentuk kehidupan khusus alam semesta hanya memiliki tingkat gen kehidupan beberapa ribu kali lebih besar. 10.000 kali lebih besar, kata Luo Feng. Itu tampaknya menjadi batas level gen kehidupan dari bentuk kehidupan khusus. Aku pribadi akan menemukan batas sebenarnya dari tingkat gen kehidupan di alam semesta. Luo Feng merasa terinspirasi. Jika batasnya benar-benar 10.000 kali, tubuh samudra jauh dapat mencapai batas itu dengan manual 9 jilid. Namun, jika batasnya lebih dari 10.000 kali, tubuh samudra jauh akan masuk ke dunia baru yang sebelumnya tidak dikenal. Bagaimana Luo Feng tidak bersemangat tentang kemungkinan itu? Luo Feng melihat ke depan untuk ini, tapi asumsi keseluruhannya adalah bahwa tubuh samudra jauh pertama kali perlu berlatih manual 9 jilid. Meskipun dia bentuk kehidupan yang istimewa, dia adalah makhluk hidup yang berdaging dan berdarah. Dia harus bisa mempraktikkannya. Luo Feng berpikir begitu. Namun, dia agak takut dengan keterbatasan hukum alam semesta. Setelah semua, tubuh penduduk asli bumi dan tubuh binatang bertanduk emas, keduanya bentuk kehidupan biasa, namun mereka berdua memiliki tingkat gen kehidupan ribuan kali lebih besar setelah berlatih manual 9 jilid. Kali ini, tubuh samudra jauh akan menargetkan batas legendaris. Mulai, perintah Lu Feng, kemudian tubuh samudra yang terpencil duduk di dataran dengan kedua kaki bersilang, dan mulai berlatih manual 9 jilid. Tubuh samudra jauh akan menjadi kekuatan tempur yang hebat, jika dia bisa berlatih manual 9 jilid. Jika dia tidak bisa, maka dia hanya bisa fokus pada pelatihan, dan dukungan kekuatan besar. Ini berhasil. Tubuh samudra jauh tiba-tiba tertawa. Tingkat gen hidup aku meningkat setelah berlatih buku 9 jilid. Betapa ajaibnya itu, tidak heran Zuo-san adalah salah satu penguasa tertinggi alam semesta. Luo Feng lebih mengagumi gurunya yang misterius. Dia merasa terintimidasi oleh makhluk tingkat atas alam semesta. Jika Zuo-san dapat membuat manual 9 jilid, bagaimana dengan master tertinggi lainnya? Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, pikir Luo Feng. Aku harus melatih diri dan mengejar mereka. Adapun masalah lainnya, aku akan menunggu sampai aku menjadi saingan mereka. Luo Feng berhenti berpikir dan kembali berlatih. Dia hanya tahu bahwa dia belum cukup kuat, dia memang beruntung telah menemukan cara untuk memperluas lautan berdarah yang diciptakan oleh tubuh samudra terpencil, dan lebih beruntung lagi bahwa tubuh samudra terpencil mampu mempraktikkan manual 9 jilid. Meskipun tubuh samudra jauh dapat mempraktekkan manual 9 jilid, itu akan memakan waktu lama untuk menyelesaikan 5 jilid pertama. Dia bahkan lebih besar dari tubuh binatang bertanduk emas,
yang berarti akan membutuhkan waktu lebih lama baginya untuk berevolusi. Meskipun Luo Feng sepenuhnya berpengalaman, butuh tubuh baru 100 tahun untuk menyelesaikan jilid pertama. Sementara tubuh Samudra Jauh mempraktikkan manual 9 jilid, badan-badan lain mempelajari hukum ruang angkasa, peta bintang, dan kebijakan bulan. Kemudian setelah 100 tahun berlalu, seperti sekejap mata, tubuh Samudra Jauh membuka matanya secara bertahap setelah duduk di sana seperti patung, dan berbisik, aku sudah selesai volume pertama. Level gen hidup aku sekarang 900 kali lebih kuat. Dari 300 kali menjadi 900 kali, volume pertama telah meningkatkan tingkat gen hidupnya 3 kali lipat, dan semua itu hanya dari jilid pertama saja. Luo Feng semakin kagum. Tidak heran teknik ini dibatasi oleh hukum alam semesta, sehingga Zuo Sanke tidak bisa meneruskannya ke bentuk kehidupan lainnya. Dia hanya bisa menularkannya pada satu makhluk hidup dengan bantuan kristal jiwa surgawi. Aku tidak bisa menunggu, kata Luo Feng. Jika aku dapat meningkatkan tingkat gen kehidupan dari 300 kali menjadi 900 kali dengan mudah, maka lain kali akan menjadi 1800 kali. Dan seterusnya, tubuh Samudra Jauh menutup matanya dan mulai melatih jilid yang kedua. Luar biasa merasakan peningkatannya setiap detik. Setelah volume kedua selesai, tingkat gen kehidupan tubuh Samudra Jauh mencapai 1800 kali, seperti yang diharapkan. Dan ketika jilid ketiga selesai, ia mencapai 3600 kali. Semua skenario terbaik menjadi kenyataan. Sementara itu di wilayah primal, di antara 1000 harta karun, di puncak istana. 6 ksatria semesta duduk dengan kaki bersila, mendengarkan ajaran pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng mengatakan kepada aku bahwa akan butuh waktu sekitar 600 tahun untuk menyelesaikan pembiakan tubuh ketiganya, dan bahwa ia akan abadi setelah menyelesaikan tubuh ketiga, kata pemimpin kota kekacauan primal. Tapi sudah hampir 1000 tahun, kenapa tidak terjadi apa-apa? Pemimpin kota kekacauan primal tampak melihat ke kejauhan dan melihat sebuah istana di kejauhan. Dan di dalam istana, tubuh penduduk bumi asli duduk bersila dengan Kaisar Tian Chen yang menjaganya. Luo Feng sangat beruntung bahwa dia mendapatkan beberapa harta karun sejati, kata pemimpin kota kekacauan primal. Mungkin sesuatu yang istimewa terjadi padanya lagi, dan itulah sebabnya ada penundaan. Aku akan meninggalkan dia sendiri untuk memperbaikinya. Pemimpin kota kekacauan primal terus mengajar 6 ksatria alam semesta yang duduk di istana. Dia memutuskan untuk menyingkirkan masalah itu dari benaknya. Dia cukup puas dengan Luo Feng. Dan setelah semua yang Luo Feng berikan selalu penuh dengan kejutan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.